Sekarang ada istilahnya, namanya remaja jompo. Misalkan jangan makan nasi dulu karena udah mager ibarat. Udah males. Setiap hari. Kuat nggak lu, Mel? Jujur ya, Pak, awalnya mungkin pasti males banget nih buat berdiri aja kayaknya dari kasur. Kayaknya ogah banget. Nasi Padang boleh apa nasi Padang, Mbak? Boleh dong. Apalagi kalau misalnya di sini kan dekat kantin ya. Iya. Ya, jajan mulu ini, Pak. Simon. Ya, apa Si tuh, Pak? montok. Halo semuanya, welcome to Sportcast. Gue Akila, Dan gue Imelsa. dan hari ini kita mau ngomongin tentang olahraga. Wah, pas banget ya sama tema baju kita hari ini, sama-sama olahraga. Iya Kalau dong. lu ini apa nih Wah, bajunya? kalau gue nih, gue lagi pakai baju temanya taekwondo. Ini Wah. lo basket beneran basket gak sih? Beneran dong, nih baca NBC, Nine Basket Club. Tapi sekarang ya jarang olahraga sih, apalagi ngebasket gitu. Soalnya kan kita nih 2 tahun sekolah ini ya di rumah gara-gara pandemi. Nah, gara-gara kita sering di rumah itu, badan kayak males banget gitu buat gerak. Pengennya tiduran terus. Jadinya sekalinya beraktivitas yang berat tuh langsung pegel-pegel badannya. Wah, buat anak-anak kayak lo nih, Mel, sekarang ada istilahnya, namanya remaja jompo. Remaja jompo, kayak sering dengar. Apa tuh, Kil? Jadi remaja jompo itu, Mel, anak-anak yang usianya masih kayak kita, masih remaja, tapi udah gampang lemes, pegel-pegel, punggungnya sakit, ya orang tua banget deh. Ya, itu biasanya karena mereka jarang beraktivitas fisik ya. Oh, itu mah gue banget. Soalnya nih ya, kalau misalkan ngerjain tugas dikit nih, apalagi kalau di depan laptop, wah, badannya langsung pada pegel. Apalagi punggung kan ya, berasa encok, harus pakai koyo, harus pakai minyak angin Iya ini banget. gitu. Nah, sebenarnya nih, gue pengen banget olahraga, cuman kayak bingung gitu, mulai dari mana? Wah, itu kebetulan banget nih ya. Narasumber kita sekarang tuh kayaknya bisa deh ngasih lo tips gitu. Gimana cara olahraga yang baik dan benar sesuai umur kita. Gimana kalau kita panggil aja sekarang? Yuk kita panggil sekarang Pak Herman. Yeay! Jadi Pak, Bapak ini guru olahraga kan ya? Iya dong. Olahraga itu menurut Bapak tuh gimana ya Pak? Pentingnya tuh apa sih olahraga? Olahraga itu pentingnya meningkatkan daya tubuh kalian, terus konsentrasi, terus biar lemaknya hilang. Bapak itu udah jadi guru olahraga tuh dari kapan Pak? Sekitar 12 tahun. Wah, 12 Lama tahun lama banget. banget ya. 12 tahun lalu kita ngapain, Kil? Oh nggak tahu Mel, gue makan pasir kali Mel. Yang sama gue juga sih. Jadi Pak, 12 tahun itu menurut Bapak kenapa sih olahraga itu sampai dijadiin mata pelajaran? Kenapa anak murid juga harus olahraga gitu kan? Kita masih kecil, masih muda. Ya, olahraga itu sangat penting buat mensehatkan badan kamu. Istilahnya kalau misalnya nggak olahraga, badan pegel-pegel, bisa rematik, kesemutan, dan lain-lain. Kalau misalkan waktu yang pas banget gitu buat olahraga tuh kapan sih Pak? Apa pagi, siang, sore atau malam gitu? Yang lebih bagus kalau buat ini pagi, kalau misalnya buat membakar kalori itu siang hari. Siang hari soalnya panas gitu ya Pak? Ya, panas. Tapi kan kalau misalnya kayak pagi sama siang itu kan jam-jam makan gitu ya Pak. Jadi bagusnya tuh olahraga tuh sebelum apa setelah makan Pak? Sebelum makan dong. Oh, sebelum makan Pak. Jadi perut kosong gitu. Perut kosong, kalau bisa hanya makan apel atau pisang. Wah, Berarti makan buah dulu atau cemilan-cemilan gitu ya Pak? jadi menurut Bapak itu makanan yang sehat-sehat itu selain buah-buahan sama apel pisang gitu apa Pak? Yang agak berat gitu Pak, kayak nasi gitu nggak boleh Pak? Kalau buat olahraga usahakan jangan makan nasi dulu karena udah mager ibarat. Udah males. Kenyangan ya Pak? Iya sih, kalau habis makan nasi kan bawaannya pengen tidur gitu Iya. kan. Terus kan kata Bapak olahraga itu bisa ngilangin kayak pegel-pegel gitu ya Pak. Olahraga yang bisa ngilangin pegel tuh contohnya apa aja Pak? Jadi sebelum kita ini pemanasan, terus kalau umpama nih kalau kita badan pegel-pegel misalnya olahraga badminton, itu tangan masih pasti itu pegel-pegel. Nah, udah terbiasa lama-lama
udah nggak pegel, pegelnya udah hilang. Hmm. Jadi kalau misalkan kita habis olahraga nih pasti kan badan pegel banget ya Pak. Hmm. Kayak wah kalau digerakin langsung sakit. Nah kalau badan pegel kayak gitu, itu tuh baiknya kita langsung istirahat dulu sampai misalkan badan udah nggak pegel lagi, atau kita langsung lanjut olahraga kayak biasanya. Apa gimana? Misalkan kalau misal pegel-pegel, apa nama minum tolak angin atau apa minum apa jahe. Jahe. Jadi pemanasan itu penting banget ya Pak. Penting. Kalau misalnya nggak pemanasan, Itu bisa cedera. oh bisa cedera. Cedera. Kesleo, istilahnya apa, ototnya langsung berasa. Misalnya lari sprint, itu langsung kaku biasanya kalau nggak ada pemanasan. Jadi penting banget dong. Iya penting banget pemanasan. Nah kalau pendinginan ini pentingnya apa Pak? Kalau pendingan itu penting itu buat melemaskan otot-otot kalian. Jadi habis tegang gini Ya, pendinginan lemaskan. dulu biar lemas gitu ya Pak. Jadi balik lagi topiknya nih Pak, Iya. olahraga kan katanya perutnya kosong. Mm-mm. Kalau olahraga itu perut kosong itu masuknya boleh minum dulu atau gimana? Baiknya minum apa? Kalau minum boleh air putih. Air Boleh. putih hangat lebih bagus. Anget. Dingin kenapa Pak? Kalau dingin takutnya apa namanya langsung apa namanya misalnya batuk atau gimana gitu. Kalau usahakan minum air putih biasa aja. Yang hangat atau yang langsung biasa aja gitu. Terus kalau misalkan durasi olahraga yang baik itu berapa menit sih Pak? Apalagi buat orang-orang yang baru olahraga gitu kan. Misalkan saya mau olahraga nih, mau mulai olahraga, tapi kalau misalkan langsung lama kan takut nggak kuat ya. Terus kalau misalkan sebentar tuh kira-kira berapa durasinya? Bisa kalau misalnya sebentar 15 menit aja dulu. Nah, terus usahakan yang ringan-ringan aja dulu. Duh, 15 Kayak menit. gimana? Misalnya barbel misalnya langsung 10 kilo, 5 kilo, usahakan pakai botol aqua, istilahnya buat pemanasan. Yang istilah cewek, kalau laki sih usahakan lo bisa. Karena apa namanya daya kalian laki sama perempuan tuh beda. Iya Pak. Terus kalau misalkan baiknya olahraga tuh jarak waktunya tuh berapa? Misalkan setiap hari atau misalkan beberapa hari sekali gitu Pak? Kalau lebih bagus sih setiap hari. Setiap hari Pak. Setiap hari. Kalau misalnya enggak selang-seling. Selang-selang. Ya, biar enggak apa namanya besoknya lagi enggak kaku. Jadi udah terbiasa daya tubuh kita udah terbiasa. Biar makin terbiasa gitu ya Pak. Setiap hari. Kuat gak lu Mel? Ya pasti awalnya nggak kuat dulu ya. Tapi nanti bakalan terbiasa Kil kalau misalkan setiap hari mulai olahraga gitu dikit-dikit kan, nanti lama-lama jadi bertambah gitu durasi olahraganya. Terus kalau misalnya buat anak remaja kayak kita ini Pak, kan jujur ya Pak, awalnya mungkin pasti malas banget nih buat berdiri aja kayaknya dari kasur, kayaknya ogah banget. Iya benar. Jadi baiknya tuh mulainya olahraganya ngapain dulu, kayak mungkin sit up atau cardio atau bagusnya gimana Pak? Usahakan dulu pokoknya setiap olahraga itu harus pemanasan. Renggangkan otot-otot dulu. Jadi Nah, kalau misalnya ini langsung mau olahraga aja, yang penting lemesin otot dulu. Biar nggak kaku, kram. Itu kebanyakan kalau misalnya kram, kalau misalnya nggak pemanasan bisa kesleo, itu biasa begitu. Cedera ringan. Saya juga pernah tuh Pak, dulu pas waktu SD saya habis lomba lari, bukan lomba sih, ujian praktek lari gitu. Habis lari kenceng banget, nah saya langsung Sprint. duduk, terus tiba-tiba kaki saya kram gitu. wah, itu gara-gara nggak pendinginan ya. Iya, iya. Oh, Gara-gara pemanasan. Dua-duanya sih, nggak pemanasan dulu, jadi tiba-tiba langsung lari cepet gitu. Kasarnya otot-ototnya masih kaku, dipaksa. Jadi langsung kaget gitu ya ototnya Pak. Terus kayak misalnya kan biasanya ada yang jarang olahraga gitu ya Pak. Itu akibatnya bisa jadi kayak gimana Pak? Kalau yang nggak biasa olahraga, takutnya nanti pas ke depannya bisa stroke. Bisa juga stroke. Jadi bisa Stroke ringan. fatal ya Pak? Bisa. Terus juga badan sering letih. Gitu ibaratnya letoy kalau anak sekarang gitu. Itu tuh penyebab Lemes. remaja jompo. Ya Pak. Terus oke, balik lagi ke makanan ya Pak. Iya.
menurut Bapak makanan penentu untuk menyeimbangkan antara olahraga sama aktivitas tuh makanan tipe-tipe kayak gimana, Pak? Nasi Padang boleh, Pak? Nasi Padang, Pak? Boleh dong. Asal tetap makan buah atau sayur gitu ya Pak? Ya, betul. Soalnya kalau sayur itu buat apa namanya melancarkan misalnya apa buang air besarnya biar lancar kayak gitu. Kalau buah juga sama Pak kayak gitu? Ya, usahakan juga minum yang banyak. Terus kalau misalkan minum-minum bukan air putih kayak misalkan teh manis keseringan atau misalkan kopi itu gimana sih Pak? Sebenarnya sih minum kopi, minum teh boleh-boleh aja, tapi diseimbangin dengan air putih. Itu wajib. Pokoknya air putih yang utama Iya. ya Pak? Emangnya Usahakan kenapa, Pak? kalau minum air putih itu dari pagi sampai sore. Kalau malam usahakan jangan terlalu banyak. Kenapa, Pak? Soalnya kan kalau misalnya terlalu banyak kan kita harusnya kan kondisi badan kita harus istirahat gitu. Jadi ntar dipacu kamar mandi begini aja benar-benar istirahat. Jangan terlalu banyak. Iya Pak, iya betul. Terus kalau misalkan mau tidur kan badan semuanya harus istirahat, jadi kita minumnya yang dikit. Terus kalau misalkan sebelum tidur juga jangan banyak minum biar tubuhnya biar benar-benar total istirahat gitu. Betul. Ya betul. Terus Pak, kan kayak kalau misalnya saya nih ya pengen nurunin berat badan, itu bagusnya saya olahraganya tipenya kayak gimana, Pak? Kan sit up, Sit up. sit up. Itu ngurangin lemak di bagian mana, Pak? Bagian sini bisa nggak, Pak? Kalau bagian sini bisa Apa tuh, Pak? senyum. Iya. Ibadah ya Pak. Terus, Nah terus kan remaja-remaja kayak kita gini biasanya banyak nih Pak yang pengen diet, tapi dietnya tuh bukan diet yang olahraga, tapi diet yang nggak makan lah, terus sebenarnya kalau ya, itu. terlalu diet juga nggak bagus buat kesehatan tubuh, malah jadi penyakit. Soalnya nggak makan gitu ya Pak, nggak ada Betul. asupan nutrisi. Jadi lama-lama nanti kena mah. Ya. Ini bener banget. Telat makan dikit langsung mah kamu. Anak sekarang kan seringnya kebanyakan penyakit emah. Ya saya juga Pak. Waduh. Terus kalau misalnya abis mah itu bisa berakibat fatal nggak sih, Pak, kalau misalnya Bisa terusin, dong. Pak? Bisa. Mah itu kalau misalnya udah kronis itu lebih parah. Waduh. Apalagi kalau udah refleksi cuman diginin doang, itu udah kelojotan. Oh ya? Iya. Kalau yang masih belum dapat cuma gini, masih sakit aja. Tapi kalau udah parah, cuman udah kronis, saya pernah ngalamin nge-refleksi orang udah kronis, cuman diginin gini udah kelojotan. Refleksi apaan tuh, Pak? Diginin doang kejutan? Kaki, Badannya langsung sakit gitu apa gimana? kesakitan. Oh sakit. Ibaratnya kemarin nggak cuman dilus doang. Kalau misalnya tekan kan sakit. Ini cuma dilus doang karena dia parah, udah kronis. Itu penyembuhannya waktu itu 3 bulan. Seminggu 4 kali terapi. Nah, terus usahakan kalau udah sembuh tetap makan. Itu usahakan kalau dulu dia itu makannya sehari sekali. Sehari sekali. Nah, sehari sekali. Udah gitu kalau mie aja udah. Waduh. Saya sehari sih 5 kali, Pak. Bagus. Ya soalnya ini ya suka makan, gue juga gitu. Apalagi kalau misalnya di sini kan dekat kantin ya. Iya. Ya, jajan mulu ini, Pak. Saya ini Pak jajan mulu Pak. Balik-balik dari kantin langsung Ah. bawa 5 jajanan. Widih. Iya. Itu ciki tuh, Pak. Bisa habis tuh, Pak. Widih. Kok nggak bagi-bagi saya sih? Iya. Iya. Ya bapaknya nggak ada di kantin. Telepon dong. Iya. Tapi ini kadang nih agak takut sendiri nih Pak kalau misalkan banyak jajan kan berarti banyak makanan yang masuk gitu. Takut tiba-tiba gemuk atau gimana. Itu tuh berpengaruh nggak sih Pak? Sebenarnya tergantung dari misalnya hormon kita sebenarnya. Kayak dulu saya istilahnya kurus, pas sudah emang orang tua gemuk, kita ikut gemuk. Kalau orang tua ada yang kurus atau yang gemuk, itu akan ngikut. Jadi ngikut dari orang tua juga Betul. gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang emang genetiknya tuh gemuk, terus dia berusaha kurus, itu Bisa, tapi bisa. nanti kalau udah berkeluar bisa gemuk lagi. Waduh. Berarti kalau kayak gitu harus rutin olahraga lagi apa gimana Pak? Ya kalau misalnya kalau kadang kita udah olahraga ini masih gemuk, itu istilahnya udah hormonnya dia
Tapi kalau yang penting kita harus olahraga yang penting sehat. Oh, jadi Yang penting olahraga intinya tuh sehat. olahraga biar sehat. Betul. Jadi kurus tuh cuma bonus doang ya Mel? Iya. Yang penting kita sehat gitu. Yang penting kalau misalnya satu ya kayak pacaran makan kuaci sama air doang kan bisa jadi mah. Oh, Iya. Pak. Itu bukan mahal lagi Pak, depresi saya Pak. Ya. Kuaci sama air doang. Irit. Udah mana aku aja bukannya lama kan. Dikit-dikit doang makannya. Cuman mandang aja di apa? Kalau sekarang kan zamannya BKT. Oh, iya. Ya. Tuh banyak banget jajanan tuh pas Banyak. sepanjang jalan. Banyak. Tergantung uang kita sih ibaratnya sebenarnya. Kalau misalnya cukup 2 orang paling kecil 50.000 udah cukup. Jangan kuaci-kuaci juga lah. Iya. Sama air Nggak apa lah putih. Pak, kuaci. Tapi sebelahnya nyiumnya tuh sate padang Pak. Biar ada rasa-rasanya. Tulus dong. Kan jadi kalorinya dikit Pak masuknya Pak. Iya. Pas sampai rumah langsung apek. Sampai rumah langsung GoFood. Wah. Nah, nih ngomongin tentang makanan nih Pak. Iya. Ini kita nih perlu nggak sih kayak seimbangin makanan, misalkan proteinnya harus segini, karbohidratnya segini. Nah kalau misalkan kita cuma makan karbohidrat aja, itu apa sih Pak akibatnya? Lemas. Nggak seimbang. Jadi Enggak sih. lemas. Kalau bisa usahakan seimbang. Gitu. Jadi apa biar satu seimbang, terus juga apa namanya kebanyakan apa kayak kurang darah jadi lama-lama kalau nggak seimbang. Tapi kan kalau makan karbo kan kenyang ya Pak. Kok bisa lemes Pak? Bisa lah karbo terus mager lama-lama Iya. lemes kan, Ah iya juga benar sih. kan? Benar. Udah lemes, gemuk lagi. Iya. Ya. Kita tuh sebenarnya bukan gemuk, Simon, Ya, apa si tuh, Pak? montok. Bisa aja Pak. Nah terus nih Pak, kalau misalkan malam-malam nih kan kita selain nggak boleh minum tuh, kita nggak boleh makan malam-malam ya Pak? Itu benar? Sebenarnya sih kalau sebenarnya ya kalau makan malam sih sebenarnya kalau itu nggak boleh. Tapi kalau yang istilah udah terbiasa ya silakan aja. Yang penting apa namanya buah jangan lupa. Makan buah dan sayur biar sehat. Nah terus nih ngaruhnya, katanya nih Pak, banyak orang yang bilang kalau misalkan makan malam kan bikin badan Gemuk. makin gemuk. Nggak juga. Iya, nggak juga. Oh enggak juga. Soalnya saya dulu masih muda makan malam juga gemuk. Pas udah mau nih pokoknya nikah itu pasti rada-rada gemuk. Kenapa tuh Pak? Kok bisa? Mungkin Nyobain udah catering senang mulu ya gitu Pak? Ya. Dan istilahnya happy, istilahnya makan dilayanin, cuci dicuciin, ya kasar begitulah. Ya Kasar. ampun. Betul. Soalnya saya nih Pak, waktu itu pernah kan saya sering makan malam dibarengin sama begadang. Nah itu kalau kata mama saya begadangnya yang bikin gemuk, bukan makan banyaknya yang bikin gemuk. Gitu. Sebenarnya kita bergadang itu boleh, tapi asal jangan perut kosong. Kalau perut kosong itu bisa bahaya. Kenapa tuh Pak? Larinya bisa ke paru-paru basah. Kok gitu? Iya, gitu. Contoh udah ada istilahnya berapa orang yang perut kosong, kayak istilahnya contoh dah almarhum saudara saya itu sering begadang terus, nggak seimbangin buat makan juga, sakit paru-paru, Paru-paru Pak. rendam Jadi- ibaratnya paru-parunya rendam air. Gitu. Serem banget ya. Ya. Jadi kalau misalnya begadang, makan aja langsung ya. Iya, yang penting perut jangan kosong. Kalau boleh. bisa kan usahakan begadang itu yang penting-penting aja. Gitu. Jangan sering, nggak bagus juga buat kesehatan. Tapi kan banyak tugas Pak sekarang Pak. Iya. Ya, Tugas cerat-cerat. itu, iya. Tugas itu penting. Iya. Contoh sekarang ini kan apa namanya kurikulum merdeka. Contoh umpamanya buat belajar contoh ML permainan gitu. Boleh-boleh aja sekarang. Tapi kalau di pelajaran yang lain usahakan jangan. Gitu. Yang begadang nih. Kayak silakan kita udah bikin grup istilah ML. Nah, umpamanya saya ngasih saran main ML boleh, tapi kalau ada tugas yang ini tentukan dulu tugas. Gitu. ML nomor 2. Jadi tugas tuh Paling penting, utama. tapi kita juga harus barengin sama istirahat dan pastinya olahraga yang betul, cukup juga ya betul. Pak.
Usahakan kalau minimal itu paling terkecil itu tiap hari kalau usahakan itu pemanasan aja. Pemanasan yang kayak apa ya? Ini tangan Iya. gitu. Kayak gitu yang waktu kayak kita dulu pernah ini. Weh, kelas 11, kelas 11. Kayaknya waktu Bapak ngasih tau di Zoom saya tidur deh, Pak. Paling yang buka dia lagi, dia Iya. lagi, dia lagi. Ayo buka. Ya, yang buka dia lagi. Yang dipanggil juga dia lagi ya, Pak ya? Dia lagi. Ya. Dia tidur itu. Saya itu, Pak. Maaf ya, Pak. Bongkar diri sendiri. Ngantuk, Pak, serius, Pak. Ya. Soalnya dimaklumin sih zamannya corona itu. Nah, Semuanya mageran gitu, ngerjain sampai tugas mager. bilangnya, "Pak, kuota saya habis, Pak, SIM-nya saya habis." Nah, itu mah bullshit ibaratnya. Padahal males kita aja. tahu, ya udah, mau gimana lagi. Padahal habis itu WA-nya online ya. Iya. Ya. Waduh, siapa Betul tuh? sekali. Ketahuan. Iya. Nah, terus olahraga yang kiranya asik gitu loh buat kita remaja. Iya, biar nggak biasanya- monoton, iya, Pak. kan bosen banget nih Pak biasanya nih olahraga itu terus jadinya mager. Misalkan itu olahraga kan sekarang kan banyak tuh anak-anak yang nggak tahu tradisional, Apa tuh? istilahnya lompat tali, Oh, Nah. jadi kayak games gitu ya, Pak? ya main Bentengan. kayak main benteng, terus apa namanya sekarang itu kan kayak main bola kasti kayak gitu kan. Kalau misalnya bola kasti itu semuanya tercakup semua. Berarti yang kayak game-game gitu kayak bulu Hmm, tangkis. ibaratnya apa di gitu. bulan apa tuh yang mainan itu, Hmm. kayak gitu. Banyak tuh nama-nama itu beda-beda tapi satu jua. Dan tujuannya sama-sama bikin sehat juga ya Pak. Iya, pasti. Tapi, Pak, kalau misalnya main bola kasti lewat Zoom tuh gimana caranya, Pak? Waduh, kalau main kasih bola jum, Pernah coba, Pak? pecah itu kaca. Mainnya di game gitu ya? Mainnya di game ya sama aja kagak gerak atuh Mel. Yang gerak Betul. cuma jempolnya doang. Iya, nggak sehat dong. Terus Itulah. kalau misalkan yang kayak senam atau ngedance gitu, itu termasuk olahraga juga Pak? Olahraga dong, termasuk olahraga. Dan juga kan badannya pada gerak semua. Dan itu juga ngaruh banget nggak buat kayak misalkan ngurusin badan atau bikin badan lebih sehat, lebih Kalau bugar yang gitu, itu Pak? kebanyakan Zumba. 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 Itu yang lebih membakar kalori itu sebenarnya ya Zumba. Bedanya Zumba sama senam-senam lain tuh apa Pak? Kayak apa? Perbedaannya kalau gerakan? senam biasa itu biasa aja nggak terlalu berat. Kalau Zumba rada lebih berat. Karena gerakannya atau karena durasinya nih Pak? Gerakan sama durasi. Terus kalau misalnya kayak kan ini lagi masuknya topiknya remaja ya, Pak. Anak-anak remaja yang misalnya kayak suka K-pop gitu, itu olahraganya bisa ngedance gitu ya, Pak? Itu Bisa. masuk olahraga kan? Termasuk. Tapi kalau yang istilahnya hip hop yang saya tahu tuh energik, gitu. Lincah. Iya. Jadi sebenarnya olahraga itu fleksibel banget ya, Pak. Iya betul. Kalau misalnya banyak tugas juga olahraga aja ya. Olahraga. Pokoknya olahraga kita tuh harus sempetin walaupun 15 menit dalam Betul. sehari. Kayaknya sih sekiranya itu aja ya, Pak, obrolan kita hari ini, Pak. Oke. Terima kasih banget buat Pak Herman yang udah jadi narasumber kita pada hari ini. Iya. Terima kasih juga buat yang nonton. Terima kasih Semoga kembali. apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gue Akila, Dan gue Imelsa. kami dari Sportcast. See you. See you.